Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang kewirausahaan, saat ini saya akan sharing video rahasia sukses para pengusaha yang harus diketahui para profesional atau calon-calon pengusaha yang memilih menjadi seorang pengusaha. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Dan ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya, supaya juga mereka bisa sukses seperti Anda suksesnya tentu. Agar saya juga lebih bersemangat untuk memproduksi video-video training lainnya untuk melengkapi para wirausaha Indonesia untuk jauh lebih sukses. Video ini saya buat dilatar belakangi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul saat saya memberikan training secara offline atau online, yaitu apa sih rahasia sukses bagi seorang pengusaha itu supaya dia bisa bertahan minimal sampai bahkan mewarisi usahanya. Jadi sukses itu bisa macam faktornya begitu ya. Bagaimana syarat-syaratnya, apa yang mesti dilakukan, apa kebiasaan-kebiasaan mereka, lalu apa hambatan-hambatan kalau pengusaha yang tidak sukses begitu ya. Nah, ini kita mesti mau belajar tentang ini. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai selesai. Semoga Anda bisa meniru contoh-contoh pengusaha-pengusaha yang sukses dan baik. 7 kebiasaan pebisnis sukses yang dapat kita tiru, kita contoh, kita model untuk bisa diterapkan kepada diri kita, supaya juga kita bisa sukses juga ketika kita memulai bisnis. Apapun latar belakang Anda, pasti bisa. Namanya juga meniru kan? Nanti tinggal kita modifikasi. Nah, apa itu 7 kebiasaan sukses bagi pebisnis? Yang pertama, sahabat sekalian, adalah kebiasaan membangun dan membina jaringan, membangun relasi. Ini penting sekali bagi pribadi-pribadi seorang entrepreneur. Siapapun yang ditemui, dia tidak menilai cepat negatif, selalu berpikir positif. Ini dia potensi menjadi klien saya, mitra saya, teman saya untuk berbisnis. Nah, jadi dia suka berteman, suka bergaul, dan dia cepat dia membangun suasana baru dengan orang-orang yang ditemui. Kemudian dia bangun, dia bina dengan baik. Ya, tentu nanti dia seleksi ya sahabat sekalian. Tapi intinya, seorang pengusaha punya kebiasaan membangun jejaring bisnis, memiliki banyak teman, dimanapun banyak temannya. Tinggal nanti dia seleksi, dikumpulkan, dia kategorikan untuk kepentingan apa dalam hubungan bisnis dengan usahanya. Jadi suka bergaul ya, tidak punya pandangan negatif kepada orang-orang yang ditemui. Itu penting sekali teman-teman sekalian. Jadi tidak ada dibatasi dirinya dalam bergaul dengan siapapun, tidak dibatasi oleh suku, agama, ras, antar golongan dan sebagainya. Selama itu kepentingan yang bisa untuk jadi bisnis, itu temannya dalam jejaring. Siapapun dia teman, kelompok saudaranya, kelompok teman-temannya, dari teman SD, SMP, SMA, semua dia bangun hubungan dan coba berkomunikasi. Yang mana nanti secara alam akan terseleksi siapa yang bisa diajak bekerja sama di dalam membangun jejaring bisnisnya. Kebiasaan membina, membangun jaringan bisnisnya. Nah, itu ya relasinya. Yang kedua, ya, fokus, ya, kebiasaan mementingkan pelanggan, fokus membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi apa yang mesti dilihat dari pelanggan? Jadi orientasi selalu pelanggan. Pelanggan nomor 1, pelanggan adalah raja. Nah, apa yang dilakukan ya pada pelanggan ini? Dia memperhatikan terus menerus apa yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan pelanggan. Apa yang dibutuhkan, diinginkan, diharapkan. Entah apakah pelanggan sedang bermasalah pun juga, dia terus kebiasaan fokus kepada pelanggan, mementingkan dari suara pelanggan apa yang bisa dia tangkap. Nah, ini kebiasaan bagus sekali ya. Karena kan suara pelanggan ini dari yang negatif ke positif. Tapi ingat,
bagi seorang pengusaha, nah secara jiwanya kan adalah setiap masalah ada peluang. Jadi fokus kepada pelanggan, bukan dirinya. Jadi dia melayani kebutuhan pelanggan, dia melayani keinginan pelanggan, dia melayani harapan pelanggan, mementingkan pelanggan. Itu kebiasaan nomor 2 yang harus dilakukan bagi pebisnis sukses. Bahkan kalaupun ada komplain, dia tidak takut rugi karena komplain, dia langsung penuhi supaya suara pelanggan bisa segera tutup dan tidak menyebar kemana-mana. Apalagi sekarang mengerikan, sahabat sekalian, suara pelanggan itu kalau dia chat, suara memberikan status di sosialnya, media sosialnya, itu bisa mengerikan. Chat buruk, komen buruk, bahaya. Jadi fokus pada pelanggan. Kebiasaan ketiga, sahabat sekalian, adalah kebiasaan menjaga kejujuran, menyampaikan fakta-fakta sebenarnya. Dia jujur dengan kondisinya, disampaikan apa adanya. Sekalipun dia harus menanggung rugi, lebih baik dia jujur menyampaikan kepada pelanggannya. Sampaikan ini kualitasnya, ini produk nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya. Sampaikan. Tidak boleh produk yang KW3 disebutnya nomor 1 untuk menipu pelanggan. Dia tidak suka menipu pelanggan. Dia suka menyampaikan kebenarannya, fakta dari produk dan jasa yang dimiliki. Supaya apa? Dia jujur menyampaikan. Supaya apa? Tidak kecewa pelanggannya. Dia jujur sampaikan semua. Kejujuran kata kunci kebiasaan seorang pengusaha yang nomor 3. Nah, yang keempat, kebiasaan suka beradaptasi. Nah, ini dia. Seorang pengusaha cepat beradaptasi. Apapun situasinya, dia cepat menyesuaikan diri, bisa beradaptasi. Sedang lagi sulit, dia cepat beradaptasi. Dia lihat peluang-peluang yang ada. Dia masuk ke suasana tersebut. Dia coba perhatikan, dia pelajari. Lalu dia temukan apa saja menjadi persoalan-persoalannya, tantangan, peluang, hambatan. Dia masuk. Kalau dia di luar dia sulit. Nah, dia harus masuk ke dalam dan beradaptasi dengan situasinya. Lalu dari sana dia bisa mengambil sesuatu, apa yang bisa dipenuhi kebutuhan dari pelanggannya, kebutuhan dari sosial yang ada sekarang. Jadi dia bukan di luar, tapi dia masuk dan beradaptasi. Dia tidak lari, tapi beradaptasi. Itu kebiasaan keempat, sahabat sekalian. Kebiasaan yang kelima adalah selalu fokus kepada peluang usaha yang dilakukan, dimasuki. Ya tentu tidak semua bidang usaha dia bisa masuki semua. Dia fokus sesuai dengan kompetensi dirinya, kompetensi perusahaannya, peluang-peluang yang ada yang muncul di sana. Dia fokus di sana. Dia tidak mudah tergoda dengan hal yang lain. Selama dia melakukan proses analisis, dia fokus di sana, dia masuk di sana tersebut dan dia berada. Dan terus dengan dia fokus, maka dia bisa mengembangkan hal-hal baru, kreatif baru. Karena apa? Dia punya kecintaan di sana. Karena fokus, dia punya kecintaan. Dia bisa melihat peluang-peluang baru di sana ketika dia fokus. Nah, itu kebiasaan fokus penting sekali. Fokus memudahkan kita melihat dengan jelas dan jernih semua, dan bisa mengevaluasi usahanya semua tersebut, ya. Itu kebiasaan yang kelima. Kebiasaan keenam adalah kebiasaan selalu mencari cara mengelola bisnis lebih baik. Jadi kebiasaan selalu mencari cara mengelola bisnis yang lebih baik. Dia artinya apa? Terus menerus melakukan perbaikan, melakukan apa? Continuous improvement. Nah, disinilah butuh kemampuan namanya kebiasaan melakukan observasi. Pengusaha yang baik punya kebiasaan mampu ya melihat masalah, potensi masalah, melihat peluang-peluang baru di bisnisnya, di usaha yang sedang berjalan. Dia punya kepekaan karena dia melakukan perbaikan bisnisnya. Maka seluruh panca indera pengusaha itu aktif. Matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, kulitnya, untuk melakukan observasi. Yang tadi dia beradaptasi, dia masuk ke dalamnya sehingga dia bisa melihat apa yang bisa dilihat. Masalahnya, potensi masalah artinya belum terjadi, tapi punya potensi ke depannya. Lalu ketika melihat peluang-peluang baru, nah di sini, dari sinilah dia bisa mengelola dengan baik, supaya dia terus melakukan apa? Cara-cara mengelola yang bagus, melakukan perbaikan terus menerus atau continuous improvement. Nah, disinilah muncullah ide baru, hal-hal baru, kreatif baru bagi seorang
pengusaha. Semangat, perbaikan terus menerus. Nah, kebiasaan yang ketujuh sahabat sekalian, yaitu kebiasaan memiliki manajemen dan gaya hidup yang seimbang. Jadi semua dikelola dengan jelas, dengan manajemen yang jelas. Dia membangun namanya sistem. Pengusaha itu membangun sistem sahabat sekalian. Ini penting sekali supaya apa? Nanti yang menjalankan bisnisnya ketika sudah mulai bertumbuh dengan baik dan sudah mulai stabil, bisnis tersebut tidak tergantung pada dirinya, tapi sistem yang menggerakkannya. Nah, sementara pengusahanya bisa jalan-jalan, bisa menikmati hasil yang diperolehnya, kekayaannya, pendapatannya bisa menikmati. Kenapa? Karena dia membangun sistem manajemen yang baik. Dia buat di situ policy yang ada, aturan yang strategi, dan semua tertulis. Membuat SOP-nya, semua jelas. Semua timnya bisa jatuh dengan baik, sehingga jelas apa yang dilakukan. Sistem yang mengukur semuanya, jadi mengukur kinerjanya semua. Sistem manajemennya, ya pengelolaan manusianya, pengelolaan materialnya, mesinnya, sistem segala macamnya, lalu keuangannya, semua sistem, semua dibuat aturan jelas, transparan, dan tidak bergantung kepada dirinya sebagai seorang pengusaha. Sistem yang menjalankan. Tentu ingat tadi, terus diperbaiki terus menerus. Nah, itu sistem manajemen yang baik dan terus diperbaiki. Lalu juga punya gaya hidup yang seimbang. Ya, seimbang artinya dia baik seimbang bagaimana menangan dirinya, mengelola dirinya, kan begitu ya. Dan punya hati yang baik juga pengusaha. Karena biar didoain banyak orang, ya. Jadi kebiasaannya menjaga hidup seimbang. Dia tidak boros. Dia tahu mengelola dirinya seperti apa supaya jangan terjebak buat hal-hal yang buruk. Karena memang kan seorang pengusaha waktu membangun usahanya punya dream, punya mimpi besar, harus lakukan apa saja. Nah, itu dia seimbang, berbagi dalam kehidupan, berbagi kepada alam. Teman sekalian ya, posisi yang bagus, juga kemampuan mengelola hidup yang seimbang, sahabat sekalian. Jadi ada 7 hal yang sederhana, kebiasaan yang harus dibangun seorang entrepreneur. Kebiasaan membina jejaring, membangun hubungan dengan siapa, berarti dia berpikir positif kepada siapapun yang ditemui. Kedua, mampu mementingkan kebiasaan mementingkan pelanggan. Fokus pada pelanggan, fokus pada apa? Voice of customer. Ketiga, dia menjaga kejujuran, kebiasaan menjaga kejujuran, hidup jujur terus teman-teman ya. Menyampaikan fakta-fakta yang ada. Yang keempat, kebiasaan suka beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan situasi apapun juga. Dia tidak menyesali. Kelima, kebiasaan fokus kepada peluang usaha yang dilakukan dia supaya muncul ide-ide di sini. Lalu yang keenam, kebiasaan mencari cara mengelola bisnis dengan baik, melakukan continuous improvement, perbaikan terus menerus. Yang ketujuh, kebiasaan membangun sistem, manajemen supaya bisa jalan-jalan dan punya gaya hidup yang seimbang dalam mengelola bisnisnya. Sahabat sekalian, semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan semoga Anda bisa belajar dari kebiasaan-kebiasaan pengusaha sukses dalam melakukan ini. Dan saksikan video-video training lainnya supaya Anda berkembang terus sebagai seorang calon pengusaha atau sudah menjadi pengusaha. Semoga Anda sukses. God bless you.